Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. baik. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan, kesempatan untuk berjumpa kembali nggih. Nah, hari ini, khususnya Bapak Sumario, kita akan melakukan kegiatan supervisi nggih Bapak Sumario. Nggih, Oke, jadi tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan gitu Pak Sumario. Tujuannya ini agar potensi guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam meningkatkan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari hasil supervisi. Saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaiannya nggih Pak Sumario. Jadi, pada saat melakukan coaching nanti saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apa saja itu rubrik penilaiannya? Yang pertama kesesuaian dengan alur tirta nggih Pak Mario. nggih, Bu. Nggih, lalu, tentang kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan apakah, Pak Sumario, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Siap. Saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coaching. Lalu, perlu ketahui juga ini, apakah proses coaching-nya ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah bisa dipahami Pak Sumario mengenai rubrik penilaian? Insya Allah bisa, Bu Andri. Oke. Setuju nggih Pak dengan rubrik penilaian kita hari ini? Siap, setuju. Baik. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sumario. Boleh Pak Mario? Boleh, boleh, Bu, boleh. Monggo. Oke. Eh, Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Eh, Kompetensi yang saya nanti kembangkan yaitu tentang membaca, Bu. Oke. Lalu kaitannya dengan kompetensi coaching, Pak. Apa yang Anak ULNS ingin Bapak kembangkan? Eh, Iya, anak ULNS Apa ya, sebagai pemimpin tentunya ya. Apa saja sih, Bu? Saya diingatkan coba. Oh iya, tentang kompetensi intinya yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan alur tirta. Nah ini, Pak Sumario ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Yang spesifik gitu? Ya, kehadiran penuh, Bu. Oh iya baik, jadi Pak Sumario, ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh nggih Penuh Pak, atau ya. presence nggih. Ya. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira tujuannya bagaimana Pak Mario? Nanti diharapkan siswa itu bisa memahami tentang apa itu membaca gitu, karena di pembelajaran matematika tentang literasi kan menjadi momok, sehingga nanti akan kembangan itu di literasi membaca terutama, begitu Bu Niki. Oke, baik Pak Mario. Baik, untuk prasupervisi ini saya rasa sudah cukup nggih Pak Mario. Nanti selanjutnya Pak Sumario akan melakukan eh, kegiatan coaching. Jadi Pak Sumario sebagai coach nggih. Baik, saya persilahkan Pak Sumario. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumario sebagai coach, nanti Pak Andri Satto sebagai yang di coaching. Nanti temanya adalah saya ngambil untuk membaca. Mulai nggih Pak Andri. Nggih, monggo Pak Aryo, siap. Assalamualaikum. Kok kelihatan banyak yang dipikirkan Pak Andri, ada apa? Waalaikumsalam Pak Aryo.
kelihatan banget ya Pak Aryo. Iya nih, lagi banyak banget yang saya pikirkan. Ini kaitannya dengan proses pembelajaran baru yang sekiranya menjadi kendala bagi saya, apalagi efek dari pandemi kemarin Pak Aryo. Jadi kemampuan membaca siswa itu sangat menurun. Jadi inilah yang membuat saya galau dan kayaknya ya butuh sharing, butuh ngobrol Pak Aryo. Karena kan kemarin Hmm. setelah pandemi COVID, seperti yang kita tahu proses pembelajaran mandek, mau tidak mau kan efeknya salah satunya tingkat literasi siswa itu menurun Pak Aryo. Nah, ini lagi ingin cari apa ya ide-ide pembelajaran yang baru yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan yang saya alami seperti itu Pak Aryo. Hmm. Pembelajaran baru yang seperti apa sih Pak Andre yang Anda inginkan? Coba sih ceritakan, Pak, monggo. Kalau saya sih sedang mencari pembelajaran yang sekiranya itu bisa meningkatkan kompetensi literasi anak. Jadi paling tidak anak-anak itu bisa membaca dengan lancar seperti itu Pak Aryo. Oke, apa sih indikator Pak Andre yang ingin dicapai? Seperti apa coba Pak? Kalau indikatornya melihat permasalahan saya tadi ya indikatornya setidaknya kemampuan membaca anak itu bisa 100%, paling tidak anak lancar Hmm. membaca dulu Pak Aryo. Jadi dan setelah itu apa ya muncul motivasi dalam diri anak terkait minat membaca seperti itu. Iya, Itu iya, ya, Pak. saya ingin capai Pak Aryo. Oke, oke, oke. Iya Pak Andre, sudah berada di angka berapa saat ini Pak Andre untuk membacanya? Kalau saya perkirakan ya Pak Aryo berdasarkan peserta didik saya di kelas itu tingkat membaca atau kemampuan literasi anak itu kalau saya lihat itu masih di angka 6 Pak Aryo. Ya Pak Andre, ya, ya, di angka 6 nggih. Seperti apa Pak? Coba ceritakan sih. Di angka 6 yang seperti apa gitu. Oke. Jadi kenapa saya bisa berasumsi bahwa itu masih di angka 6 itu kan karena kemarin itu saya sudah membuat melakukan asesmen diagnostik terkait kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar kaitannya dengan literasi atau membacanya. Kemudian dari hasil tersebut itu sudah saya olah terus dan hasilnya dari hasil tersebut saya sudah melakukan berbagai pendekatan mulai dari pendampingan individu. Jadi saya melakukan atau meluangkan waktu untuk mendampingi siswa-siswa saya yang sekiranya itu kemampuan membacanya masih kurang. Nah, terus juga dalam proses pembelajaran saya juga sudah mulai membagi-bagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membacanya itu Pak Aryo. Jadi nantinya yang saya harapkan ketika pembelajaran berkelompok itu jadi siswa yang sudah mulai lancar membaca itu mampu menjadi tutor untuk temannya yang masih kurang seperti itu. Jadi itu sudah saya lakukan mulai dari asesmen diagnostiknya, terus diferensiasi belajar. Jadi itulah yang menjadikan saya bisa berasumsi atau menyimpulkan bahwasannya kemampuan literasi siswa saya itu masih di angka 6 Pak Aryo. Oke, oke. Kira-kira Pak Andre menarget sampai angka berapa sih coba? Kalau saya bisa target pribadi saya itu ya setidaknya itu ya di angka 8 karena bagi saya angka 8 itu sudah lumayan sudah cukup bagus Pak Aryo. Jadi kalau misalkan saya target 10 mungkin dari angka 6 menuju 10 itu kan masih ranknya masih terlalu jauh. Jadi ya paling tidak di angka 8 dulu. Nanti kalau misalkan angka 8 sudah tercapai itu baru saya target ke yang lebih tinggi lagi Pak Aryo seperti itu. Oke. Oke, kan akan menarget di angka 8 ya Pak Andre. Menurut Pak Andre itu nanti kira-kira mendapatkan angka 8 tersebut itu rencananya mulai kapan dan akan didapatkan seperti apa coba Pak Andre? Kalau berdasarkan rencana yang sudah saya buat sih ya rencananya mulai besok mungkin saya sudah mulai membuat langkah awal dengan cara ya
mencari referensi modul-modul pembelajaran atau Oke. video-video pembelajaran yang sekiranya menarik untuk siswa sehingga anak itu muncul ketertarikan dulu. Jadi mulai dari media pembelajarannya dulu, saya coba nanti searching dulu, mencari referensi media pembelajaran yang sekiranya menarik. Terus saya sesuaikan dengan hasil catatan asesmen diagnostik yang sudah saya buat kemarin Pak Aryo. Terus kemudian saya juga akan membuat model pembelajaran yang sekiranya bisa menyesuaikan minat daripada peserta didik itu sendiri. Mhm. Contoh, anak kan tentu mempunyai minat yang beraneka ragam. Contoh ada anak Ya. yang minat dengan sepak bola. Jadi nanti saya membuat modul pembelajaran yang di dalamnya itu menceritakan terkait permainan sepak bola seperti itu. Nanti Iya, anak iya. yang misalkan suka bernyanyi, ya berarti saya masukkan materi-materi yang sekiranya ada kaitannya atau sangkut pautnya dengan minat anak tersebut seperti itu. Jadi ketika membuat modul pembelajaran, rencananya saya mau menyesuaikan dengan minat dari si anak tersebut agar harapannya ya anak itu tertarik untuk membaca seperti itu Pak Aryo. Oke. Wah, keren banget itu Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Aryo. Kemudian setelah tadi sudah mentarget, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Andri untuk melakukan hal tersebut, Pak Andri? Mungkin nanti saya coba berkoordinasi, berkolaborasi dengan Bu Sari mungkin Pak Aryo, karena Oh, kan iya, iya. beliau itu Bu Sari kan sudah pernah mengikuti beberapa diklat-diklat yang kaitannya dengan Iya, iya. literasi seperti itu. Nanti coba saya sharing dengan Bu Sari kira-kira bagaimana untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah pembelajaran yang bisa menarik atau meningkatkan literasi pada siswa saya seperti itu. Jadi nanti yang saya harapkan nanti ketika saya sudah membuat sebuah modul, nanti Bu Sari itu saya libatkan sebagai ilustratornya. Nanti saya minta penilaian Bu Sari kira-kira sudah pas atau belum, sudah cocok atau belum kalau misalkan nanti modul yang saya buat itu saya terapkan di kelas saya seperti itu Pak Aryo. Begitu ya Pak Andri. Bagus. Kira-kira targetnya kapan itu Pak Andri? Kalau target dari apa yang sudah saya rencanakan itu ya sekurang-kurangnya 5-12 hari paling tidak ya sekitar 2 pertemuan nanti kalau misal itu kan target terkait dengan modul yang saya buat dulu. Nanti kalau yang modul yang saya buat itu saya target ya kurang lebih 1 minggu insya Allah selesai. Nanti kalau sudah selesai saya buat, coba nanti saya komunikasikan dengan Bu Sari kira-kira sudah oke atau belum. Nanti kalau misalkan belum ya nanti coba nanti saya dengan Bu Sari mencoba merevisi modul yang saya buat. Nanti kalau misalkan dirasa Bu Sari, oh ini sudah oke Pak Andri, tinggal dibawa ya nanti saya bawa ke percetakan. Nanti setelah itu saya terapkan di pembelajaran di kelas saya. Dan nanti target terkait target ketercapaian atau peningkatan literasi membaca anak itu nanti saya targetkan ya kurang lebih di akhir semester ini saya pengen melihat sejauh mana perkembangan kemampuan literasi anak berdasarkan modul yang saya buat itu. Nanti kalau misalkan dirasa ternyata tidak ada peningkatan yang signifikan, ya mau tidak mau saya harus merevisi atau mereview kembali modul yang saya buat seperti itu agar target saya yang di angka 8 itu bisa tercapai Pak Aryo. Jadi paling tidak ya memang masih butuh proses yang cukup panjang dan masih butuh kerja keras. Ya, harapannya ya saya harus tetap semangat demi peserta didik saya itu Pak Aryo. Oke, siap-siap. Kira-kira targetnya kapan Pak Andri? Target ya coba nanti saya tindak lanjuti dulu Pak Aryo. Jadi saya mencoba step by step dulu mulai dari saya merancang modulnya dulu, terus konsultasi dengan Bu Sari tadi terkait bahan bacaan yang sekiranya bisa meningkatkan kemampuan literasi anak. Terus nanti setelah itu baru saya bawa ke
ke percetakan, saya percetak, saya perbanyak untuk nantinya bisa dipelajari di kelas. Terus nanti setelah itu akan ada evaluasi di akhir pembelajaran kaitannya dengan kemampuan literasi peserta didik seperti itu Pak Aryo. Jadi ya besok-besok kalau bisa sih ya kita bisa sharing-sharing lagi Pak Aryo bulan atau di akhir apa. Jadi ya mohon bantuannya, barangkali saya masih ada kegalauan, kebingungan ya mohon bantuannya, mohon bimbingannya untuk bisa diajak berkomunikasi seperti ini Pak Aryo. Oke. Sekarang perasaan seperti apa Pak Andri yang rasakan setelah kita ngobrol banyak panjang lebar begitu tentang permasalahan ini? Kalau perasaan saya setelah ngobrol dengan Pak Aryo ya terkait pembelajaran atau kendala saya dalam proses pembelajaran ya alhamdulillah sekarang sudah sedikit lega Pak Aryo. Artinya tadinya kan saya ketika ada permasalahan saya pikir sendiri, mumet-mumet sendiri. Kalau sekarang kan enak ada Pak Aryo yang buat enak diajak sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi rasa-rasanya itu beban yang ada di pundak saya itu sedikit berkurang Pak Aryo. Jadi ya sudah mulai sedikit lega Pak Aryo. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya jadi lega juga Pak Andri dengan ngobrol kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Pak Andri dan juga untuk saya sendiri. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Pak Aryo. Jadi ya saya sih berharap ke depan masih ada komunikasi seperti ini. Kita bisa sharing-sharing. Misalkan saya ada kendala di proses pembelajaran ya, saya nanti coba berkomunikasi dengan Pak Aryo. Barangkali Pak Aryo itu punya solusi untuk masalah yang saya alami seperti itu Pak Aryo. Sama-sama ya Pak Aryo sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya terkait kendala yang saya alami di proses pembelajaran. Saya sangat berterima kasih bisa Pak Aryo sudah bisa menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya Pak Aryo. Mungkin itu ya Pak Aryo ya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama ini ada kelas yang harus saya ajar lagi. Terima kasih Pak Aryo sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Pak Aryo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Pak Aryo. Baik, saya lanjutkan Pak Aryo. Alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik Pak Aryo, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan lagi? Monggo Bu Andri. Jadi bisa diceritakan, diulas kembali apa saja yang sudah dilakukan Pak Aryo selama kegiatan coaching tadi Pak? Dari hasil tadi sih lebih banyak mendengar ya Bu Andri, tapi kalau digaris bawahi bahwa tadi itu tentang permasalahan utamanya tentang literasi dan hubungan erat dengan membaca Bu Andri. Jadi sekilas bahwa Pak Andri itu mempunyai permasalahan tentang siswanya itu rendah dalam hal membaca dengan permasalahan akibat dari COVID yang melanda itu kan, sehingga pembelajaran itu menjadi rendah terutama dalam hal membaca. Nah, kiat-kiat tadi terutama Pak Andri itu mempunyai target di angka yang rata-rata tadinya 6 menjadi 8. Nah, targetnya seperti apa tadi Pak Andri ungkapkan ya dengan membuat modul diantaranya seperti itu, dan kurang lebihnya saya hanya memberi support ke Pak Andri bahwa permasalahan itu mesti ada solusinya begitu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Monggo, Bu Niki. Jadi berdasarkan catatan saya, ini Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, Bapak sudah menggali tujuan dari diskusi yang disampaikan oleh coach. Bapak juga sudah mengidentifikasi sesuai dengan alur Tirta, dan ini menurut saya Pak Sumaryo ini sudah sangat baik dalam hal mengontrol diri agar tidak melakukan judge atau berasumsi saat merespon coach. Nah, ini kompetensi mendengarkan secara aktif ini sudah sangat baik. Lalu
Pak Sumaryo juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak Sumaryo juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana dapat dilakukan dengan baik. Lalu tadi Bapak kan ingin menargetkan kompetensi yang ingin dicapai pada coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh. Ya, berdasarkan pengamatan saya ini sudah sangat baik, luar biasa. Ini bahkan di atas dari standar yang ingin kita capai. Ini menurut saya Pak Sumaryo itu sudah kehadiran penuh, sudah menunjukkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ini. Luar biasa sekali ya yang sudah Pak Aryo lakukan selama proses coaching kali ini. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aryo kembangkan? Ya, kalau misalkan dari 4 kompetensi yang ada itu minimal 1 ini terlampaui, nanti kita kembangkan ke depannya ya kompetensi yang lainnya, 3 kompetensi yang lain mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi dengan sendirinya begitu Bu Niki. Baik, bisa disebutkan kompetensi spesifik apa yang setelah ini ingin Pak Aryo kembangkan? Kalau spesifik di apa ya? Tadi 1 kehadiran penuh, terus yang kedua tadi apa tuh? Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mungkin ya lebih condong ke pertanyaan berbobot, lebih saya gali lebih nantinya untuk di coach berikutnya begitu. Oke, baik. Jadi setelah ini Pak Aryo ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu nggih Pak Aryo? Siap. Bagaimana perasaan Pak Aryo setelah melakukan kegiatan coaching dan supervisi hari ini, Pak? Alhamdulillah lega juga Bu Niki, ini menjadi pembelajaran baru buat saya dan ternyata ketika di Purvus itu rasanya yang tadinya campur aduk setelah berjalan dan pada akhirnya terlampaui ya lega dan alhamdulillah bisa lancar begitu Bu Niki. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Baik, saya doakan semoga nanti di lain kesempatan Bapak bisa mencapai apa yang Bapak inginkan, terutama kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot nggih Pak. Ya. Baik, saya rasa supervisi kali ini cukup sekian. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niki sudah menjadi supervisi buat saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi perubahan yang terbaik buat saya. Terima kasih. Amin, amin. Matur nuwun Pak.